Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana cara memasukkan materi ke dalam e-learning. Jadi yang pertama adalah terkoneksi dengan jaringan internet, bisa melalui WiFi atau menggunakan paket data. Kemudian device yang dipakai bisa menggunakan handphone dan juga bisa menggunakan laptop atau komputer. Di sini saya contohkan membukanya lewat PC atau laptop. Jadi untuk membuka halaman model kita harus buka browser. Browser di sini bisa Firefox, Mozilla, UC browser ataupun jenis browser lainnya. Oke, di sini saya contohkan di Google Chrome. Kita buka. Oke, kita tutup. Jadi kita masukkan halaman dulu, halaman e-learningnya akan tampil seperti ini. Ada form login, kita akan diminta username dan password. Jadi kita masukkan dulu username-nya, copy, kemudian kita masukkan passwordnya. Setelah memasukkan password, kemudian klik login. Nah, di sini adalah tampilan awal dari e-learning Mandanet. Di bagian sidebar kiri ada navigasi, kemudian ada administrasi, kemudian ada pengguna online. Di sini akan terlihat siapa saja yang mengakses halaman e-learning Mandanet. Kemudian di bagian sidebar juga kita bisa minimize atau kita tampilkan seperti ini. Kita minimize. Di bagian navigasi ada kode mapel atau kelas yang diampu. Di sini ada 3 jurusan yang saya ampu di 10 IPS, 12 IPA dan IPS. Oke, di bagian tengah di sini ada kategori kursus. Di sini adalah tempat untuk mengakses mata pelajaran untuk memasukkan sebuah materi ke dalam e-learning. Contoh di sini saya akan memasukkan di kelas 10 IPS. Misal kita mengakses halaman atau mata pelajaran selain yang diampu, misalnya kimia lintas minat, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Jadi Anda tidak dapat mendaftarkan diri dalam kursus ini. Di sini ada pengajarnya, ada 2 guru mapel yang bisa mengakses mata pelajarannya. Oke. Di bagian atas ini adalah list untuk kembali ke halaman yang kita inginkan. Di bagian sini kita akan kembali ke kelas atau jurusan, kita klik, atau ke bagian sini, atau kita kembali lagi ke depan, kita kembali ke depan. Oke. Jadi seperti itu. Oke, saya ulangi lagi. Kita masuk ke kelas yang diampu. Kemudian kita pilih mapel sesuai dengan yang kita ampu. Kita contohkan di informatika. Ini adalah tampilan dashboard atau beranda guru pengampu. Kita bisa menaruh materi di bagian sini. Caranya kita klik dulu hidupkan mode ubah sampai muncul seperti ini. Lalu
kita bagian atas ini kita ubah dulu. Kita bisa jadikan sebuah notif kepada siswa sebagai halaman awal. Contoh, di sini saya akan merubah bagian atas. Kita klik saja di bagian ubah, edit bagian. Di bagian sini akan terdapat menu edit. Untuk mengubahnya kita centang dulu. Kita ganti misalnya seperti ini. Kita ganti mukadimah atau selamat datang. Kemudian di bagian penjelasan kita kasih sebuah deskripsi, misalnya seperti ini. Kita copy saja lalu paste seperti ini. Kita bisa merubah jenis fontnya, misalnya ini kita kecilkan, bisa pakai ini, bisa small, bisa medium, bisa large. Oke, kita pakai yang large saja. Oke, di bagian bawah kita bisa menuliskan seperti ini. Lalu ketika selesai kita scroll ke bawah, ada tombol simpan perubahan, kita klik. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Ini adalah header untuk siswa, bagaimana kita menyapa siswa. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran informatika. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Oke, jadi seperti itu. Lalu bagaimana kita memasukkan sebuah materi? Di bagian bawah ada tombol plus add week, kita klik di bagian sini. Oke, tinggal ditekan lagi, jumlahnya dibiarkan 1 saja. Oke, setelah menekan tombol akan muncul seperti ini. Di bagian sini adalah materi yang akan kita taruh atau kita isi. Di sini kita sudah setting untuk per minggu dalam 1 kali tatap muka. Oke, kita edit dulu di bagian judulnya, misal seperti ini. Diklik tombol pensil, misalnya pertemuan pertama, lalu tekan enter. Akan berubah seperti ini. Seumpama kita mau menambahkan sebuah deskripsi di bagian pertemuan pertama, kita bisa klik ubah, kemudian kita pilih edit week. Oke, jadi seperti ini. Kita akan tambahkan sebuah deskripsi, misalnya dalam pertemuan pertama kita akan membahas tentang sebuah keamanan data di internet. Oke. Kemudian di bagian bawah kita tinggal klik simpan. Oke, jadi seperti ini sudah muncul deskripsinya. Lalu bagaimana kita menambahkan sebuah teks materi? Di bagian bawah di sini ada tombol plus, tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Kita klik yang ini, lalu akan muncul sebuah box. Di sini sudah ada fasilitasnya. Cuma kita akan fokus ke 3 fasilitas. Yang pertama adalah page, yang kedua adalah file, yang ketiga URL, kemudian yang terakhir kita menambahkan sebuah fasilitas absensi di bagian atas, namanya attendance. Oke, kita bahas yang pertama. Kita masukkan sebuah halaman, kita pilih yang page.
Setelah dipilih, lalu tekan tombol tambah. Ini adalah tampilan editornya. Di bagian nama yang ada tanda merahnya, itu artinya wajib diisi. Contoh, kita akan memberikan sebuah materi tentang keamanan data. Kita ketikkan misalnya keamanan data di internet. Oke. Kemudian di bagian deskripsi ini boleh diisi, boleh tidak. Tapi untuk memudahkan siswa untuk membaca sebuah materi, kita berikan sebuah deskripsi singkat. Misalnya, keamanan data di internet sangatlah berbahaya karena semua orang bisa mengakses data kita yang kita upload ke sebuah platform, misalnya Facebook. Oke, setelah menuliskan sebuah deskripsi dari sebuah materi, di sini ada opsi untuk menampilkannya atau tidak. Kita klik tombol tampilkan saja. Kemudian di bagian konten atau isi dari sebuah materi keamanan data di internet, kita baru memasukkan materi di bagian sini. Oke, kita cari dulu materinya, keamanan data. Oke, kita cari yang sini. Oke, kita copy saja. Bisa copy dari sebuah file Word ataupun teks apapun. Kemudian tinggal di paste di bagian sini, klik kanan paste. Oke, seperti ini. Kita cari lagi materinya, kita copy lagi, kemudian kita paste. Mungkin cukup segini materinya. Kemudian kita klik simpan. Di sini ada dua, klik simpan untuk kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan. Kita pilih yang simpan dan kembali ke kursus. Oke, jadi seperti ini. Ini adalah judulnya, materinya. Kemudian ini adalah deskripsi singkatnya. Lalu bagaimana siswa melihat sebuah materi? Jadi kita bisa matikan dulu mode ubahnya, lalu pindah ke bagian akun di bagian atas, kita klik, lalu pilih ganti peran menjadi siswa, kita klik siswa. Oke, jadi ini adalah tampilan di bagian siswa. Jadi di sini ada headernya, kemudian ada materi pertemuan kedua, ini adalah deskripsi singkatnya, kemudian ini adalah judul materinya, ini adalah deskripsi singkat dari sebuah materi. Jadi ketika diklik keamanan data di internet, kita klik, akan muncul seperti ini, sama seperti ketika kita mengakses sebuah halaman di sebuah website. Lalu bagaimana caranya mengupload sebuah gambar di bagian materi atau halaman ini? Ada dua cara. Kita pakai cara yang paling mudah. Kita menggunakan browser Firefox. Oke, di bagian sini kita kembalikan dulu ke peran saya yang normal. Artinya kita kembali sebagai guru. Kita masuk di
Firefox, atau kita logout dulu.